Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya menargetkan juara di final Liga Champions, bukan hanya sekedar menjadi finalis saja. 3 partai final mampu digenggam oleh Inter Milan pada musim 2022-2023. Final pertama sukses berujung pada trofi dengan kemenangan atas AC Milan di Piala Super Italia. Itu menjadi trofi perdana bagi skuad arahan Simone Inzaghi musim ini. Setelah Piala Super Italia, mereka sudah ditunggu 2 hajatan besar lainnya di final. Terdekat, I Nerazzurri bakal menghadapi Fiorentina di partai puncak Coppa Italia 2022-2023. Final Coppa Italia dijadwalkan bakal digelar di Stadion Olimpico Rabu 24 Mei 2023 atau Kamis pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, final akbar lainnya juga telah menanti Hakan Çalhanoğlu CS. Laga pamungkas final Liga Champions melawan Manchester City di Stadion Olimpiade Atatürk, Turki, Sabtu 10 Juni 2023 atau Minggu pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. 2 momen tersebut jelas bakal dimaksimalkan oleh Simone Inzaghi untuk mempercantik portofolio kepelatihannya. Maklum, musim ini gelar utama Liga Italia sudah jatuh ke tangan Napoli. Trofi Piala Super Italia sendiri masih belum cukup untuk mengenyangkan rasa lapar armada milik Inzaghi. Meski memiliki kans besar untuk memborong 2 piala tersisa, Inzaghi tidak ingin fokus timnya terbelah. Menurutnya masih banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi final Coppa Italia dan final Liga Champions. Keduanya sama-sama menjadi prioritas bagi I Nerazzurri. Sejauh menyangkut Liga, kami tahu bahwa apa yang telah kami lakukan belum memuaskan, ujar Inzaghi, seperti dikutip bolasport.com dari AFC Internews. Saya menjadi orang pertama yang tahu dan terutama bahwa saya adalah pelatihnya. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengatakan bahwa final Liga Champions yang dimenangkannya bersama Inter pada tahun 2010 adalah bagian dari sejarah klub. Tetapi kini saatnya bagi Nerazzurri asuhan Simone Inzaghi untuk menulis bab baru. Pelatih asal Portugal itu memiliki final Eropa sendiri. Tim Romanya akan menghadapi Sevilla untuk mendapatkan kesempatan menjuarai Liga Eropa pada 1 Juni mendatang. Mourinho bakal mengukir sejarah baru bagi Roma jika dalam 2 musim beruntun membawa Dybala CS meraih juara di kompetisi Eropa berbeda, di mana pada musim lalu mereka sukses menjuarai Liga Konferensi Eropa dengan mengalahkan Feyenoord di final. Mourinho juga merasa bahwa armada Inzaghi sekarang harus menulis bab baru dalam sejarah Inter. Ini akan menindaklanjuti apa yang telah ia capai bersama pasukannya lebih dari 1 dekade yang lalu. Ditanya tentang tim lamanya yang kembali ke final Liga Champions setelah terakhir kali menjadi juara pada tahun 2010 silam, Mourinho menjawab, "Itu UCL 2010 bagian dari sejarah," ucap Mo. "Sekarang saatnya bagi mereka untuk menulis bab baru mereka sendiri." CEO Inter BP Marotta mengakui minat Nerazzurri pada 2 talenta Italia, Giorgio Scalvini dan Davide Fratesi. Inter telah bersiap untuk memasuki bursa transfer musim panas yang penting, berharap mendapat bala bantuan untuk menyempurnakan skuad Inzaghi musim depan dengan memasang target Scudetto.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Radio Ray, Marotta pertama-tama merefleksikan pekerjaan Inzaghi di Inter. Inzaghi tahu bagaimana mengembalikan musim ke jalur yang sangat positif. Karyanya positif dan diakui oleh semua orang di dalam klub. Marotta kemudian ditanya tentang minat Nerazzurri pada bek Atalanta Scalvini dan gelandang Sassuolo Fratesi. Mereka adalah dua anak muda yang sangat menarik, tapi masih ada yang lain. Sepak bola Italia adalah ekspresi dari bakat yang benar-benar murni. Mereka sedang dipantau oleh banyak klub besar, dan saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Inter juga memperhatikan mereka. Inter akan bersaing ketat dengan klub-klub besar Serie A dan Liga Primer Inggris dalam perburuan gelandang Sassuolo Davide Fratesi. Sebagaimana dilansir FC Inter News yang mengonfirmasi pengakuan CEO Inter BP Marotta bahwa Nerazzurri menganggap Fratesi sebagai target, tetapi juga mengungkapkan banyak minat dari sejumlah klub top Italia lainnya serta dari klub Liga Primer. Menurut FCIN, ada kebenaran di balik kata-kata Marotta, di mana Fratesi tengah dibidik banyak klub Eropa. Inter akan mendatangkan setidaknya satu gelandang di musim panas 2023 ini, mengingat kepergian Roberto Gagliardini dengan status bebas transfer, dan kemungkinan penjualan Marcelo Brozovic. Fratesi akan menjadi pilihan utama dalam rangka melibatkan lebih banyak bakat muda Italia untuk membangun skuad di masa depan. Sassuolo menginginkan tidak kurang dari 40 juta euro untuk Fratesi. Ini akan sulit bagi Inter, tapi kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai bisa menjadi solusi. Juventus secara resmi dijatuhi hukuman minus 10 poin di Serie A. Hukuman diberikan kepada Juventus setelah ada putusan dari Pengadilan Banding Federal Italia terkait skandal capital gain. Vonis hakim Pengadilan Banding Federal ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa FIGC yang menuntut Juventus dengan hukuman pengurangan 11 poin serta larangan berkecimpung di sepak bola selama 8 bulan kepada beberapa petinggi Juventus. Meski demikian, tuntutan jaksa FIGC tersebut telah dikabulkan, namun hanya dengan pengurangan 10 poin. Dengan putusan ini, Juventus kini duduk di peringkat 7. Adapun Inter menempati posisi ketiga, disusul AC Milan di peringkat keempat. Sementara Lazio yang berada di posisi kedua, telah dipastikan lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Hasil seri melawan Atalanta pekan depan sudah cukup mengunci satu tiket UCL untuk Nerazzurri. Agen Henrik Mkhitaryan Rafaela Pimenta optimistis gelandang Inter Milan itu bakal pulih dan fit 100% untuk tampil di final Liga Champions 2022-2023 melawan Manchester City. Dalam sesi wawancara dengan calciomercato.com, Rafaela Pimenta juga mengungkapkan harapan agar Mkhitaryan dapat memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri melewati Juni 2024 mendatang. Mkhitaryan saat ini masih absen karena mengalami cedera paha, seperti yang dikonfirmasi Inter sebelumnya. Dia tengah berjuang untuk bisa kembali fit agar bisa tampil di laga final Liga Champions meski harus absen di 3 laga Serie A dan final Coppa Italia. Saya telah mendengar kabar darinya dalam beberapa hari terakhir, kata sang agen ketika ditanya tentang kebugaran Mkhitaryan. Saya pikir pada akhirnya Henrik akan bisa pulih dan berada di lapangan. Samir Handanovic akan bermain di final Coppa Italia. Baginya, ini adalah perburuan trofi kelima di Nerazzurri. Menurut laporan dari Gazzetta.it,
Inzaghi akan menghormati janji yang dibuat dengan kiper asal Slovenia itu. Dia akan bermain untuk final Piala Italia, satu hadiah terakhir untuk penampilannya bersama Inter. Handanovic terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2023. Dengan kemungkinan dia tidak akan memperpanjang masa baktinya di klub. Kapten Inter ini bergabung sejak 2012, menggantikan Julio Cesar sebagai kiper utama Nerazzurri. Bersama Inter dia telah meraih semua trofi lokal dan musim ini dia bisa menyempurnakannya dengan trofi Liga Champions jika berhasil mengalahkan Manchester City.